Yo, jumpa lagi di channel Rais Hambari. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Polytron modelnya PR21 seri modelnya PRM21BN 2 pintu menggunakan kompresor GFF 57AA. Kasusnya mesinnya kalau dingin bisa ngangkat, tapi kalau udah panas tidak bisa. Terdengar suara cetik-cetik, ceklek-ceklek, mati hidup nggak mau starting. Kita ukur kompresor tegangannya masuk enggak. Tegangan ke overloadnya, tegangan masuk normal, tapi kompresornya nggak mau jalan. Bahkan ini motor protectnya atau overloadnya sudah diganti dengan ukuran yang lebih besar, 1/5 ya, tapi tetap kompresornya nggak mau jalan. PTC nya pun sudah diganti, ini sama saja. Jadi kasus seperti ini bisa karena dari kompresornya sendiri yang memang sudah ampernya naik. Jadi saat panas berlebih atau kompresornya sudah mulai panas, dia nggak mau start lagi. Biasanya pada kumparan bagian startingnya yang bermasalah. Dan biasanya untuk solusi seperti ini nggak bisa ya, harus diganti kompresornya. Ini kulkasnya Polytron yang motif bunga, menggunakan kompresor yang sudah model baru ini. Nah, itu suaranya cetak-cetek buat teman-teman yang ngalamin seperti ini. Tapi sebelumnya cek dulu untuk tegangan listriknya. Kemungkinan kerusakan seperti ini karena tegangan listrik rumahnya yang drop atau di bawah 190 volt. Jadi menyebabkan kompresor panas over, yang akhirnya kumparan pada bagian startingnya bermasalah. Kipasnya nyala seperti biasanya, nggak ada dingin sama sekali. Oke, sekarang kita coba ukur nilai dari kompresor ini. Nanti kita bandingkan dengan kompresor yang penggantinya. Ini posisi kompresor sudah dingin karena tadi sudah saya cabut sekitar ada 4 jam. Kita gunakan skala ohmmeter. Kita ukur common sama starting sama running, yaitu kaki atas dan kanan. 20 ohm. Kemudian dengan startingnya 22 ohm. Starting sama running 42 ohm. Oke, sekarang kita ambil kompresor penggantinya dan kita akan samakan. Kita cocokkan apakah nilai resistansi yang di motor ini sama atau tidak. Kita ambil di gudang. Gudangnya gelap teman-teman. Nah, ini ada stok beberapa ini saya untuk yang 1/6. Oke, kita ambil. Ini kompresornya second ya teman-teman ya, second ini, bukan baru, tapi kualitasnya aman. Saya ambil yang modelnya sama aja ya. Sorry, ini gelap. Ini yang modelnya sama ini. Pokoknya kodenya serinya yang 57. Saya angkat dulu. Oke. Nah, yang ini saya kembalikan. Ini juga sama ini. Oh, yang ini agak untuk ukuran modelnya agak kecilan. Ini 56. Tapi sama saja, dia juga ukurannya itu untuk kulkas 2 pintu. Nih.
Ini sebenarnya juga bisa buat freezer 6 rak teman-teman. Asal kita bisa merubah, kita ganti kapilernya, nanti bisa buat freezer. Saya sudah sering menggunakan ini untuk mengganti freezer. Nih sama ya, bedanya AT sama AA, tapi tidak masalah. Yang penting tenaganya. Common sama running 15 ohm, 14 ohm, 15 ohm ya, ini 14,8. Kemudian sama starting sama agak besaran dikit 16 ohm. Dan yang tadi 20 ohm, 22 ohm. Bedanya lumayan banyak ini. Kalau ukuran lilitan ini sudah banyak perbedaan. Nilai ini sudah berpengaruh sangat besar untuk startingnya, apalagi ini startingnya hanya 16, runningnya 15. Bedanya banyak sekali. Sedangkan yang itu tadi startingnya 22. Jadi sudah pasti nanti dia akan berat saat starting. Ini dikarenakan kerusakan seperti ini, dikarenakan tegangan listriknya ini yang nggak beres. Awal mulanya seperti itu. Kemudian saat saya ambil dari konsumen itu kondisinya sudah dikasih kapasitor starting, jadi ditambahin gitu kapasitor buat running antara kaki start dan running. Ini dikasih kapasitor sekitar 10 mikro, sepertinya seperti itu. Jadi menambah panas, dan karena ya memang tegangan listriknya yang nggak stabil, dropnya terlalu banyak. Oke, ini sekarang saya akan ganti saja, nanti kita akan lihat hasilnya. Semoga menjadi bagus dan awet. Pentil, pentil, kapiler nggak usah, kapiler perak. Kuningan perlu nggak? Kuningan perlu, pijer. Kuningannya habis, tinggal sak umit. Terus pone ya. Kuningan habis buat nyambung itu loh antara tembaga sama besi yang keluaran kompresor ke kondensor. Ini saya gunakan ini kuningan ini, tapi terlalu kecil nih kuningan ini sebenarnya teman-teman. Ini saat belinya dari online murah ini, tapi sayang terlalu kecil, jadi boros. Ini potong. Pakai apa, Pak? Potong pakai tang. Nah. Jadi karena ini second, kita harus buang dulu sambungan ini, sambungan bekas pentil, dan yang sini kita langsung patahkan saja. Yes, aman. R134 aman, tidak merusak ozon. Yang merusak itu yang R22, R11. Seingat saya yang itu sih. Kalau yang mau skip, di skip saja. Ini saya mengulas dulu.
kalau yang seperti ini nggak bisa dilas, harus dipotong karena ini modelnya tidak dilas tapi dipakai segel seperti ini, langsung dicapit pakai tang dengan tekanan tinggi. Lepaskan klemnya. Sebelum kita pasang wajib kita cek olinya, karena awet enggaknya dari oli, awet atau tidaknya kompresor karena bisa dari oli juga. Jadi harus dituang seperti ini. Sebentar. Nih, asal dia masih bening. Asal dia masih bening seperti ini, masih layak digunakan, kita pasang lagi. Karena kalau sudah keruh, sudah kotor, biasanya sih dia sudah kemasukan air atau udara. Mungkin dia pernah bocor dan diisi freon ulang. Jadi nanti hasilnya nggak tahan lama karena kompresor akan panas. Lanjut kita las antara besi dan tembaga yang ada di kompresor. Menggunakan pijer borak dengan api yang sedang. Kemudian pentil pengisian kita las sekalian. Kalau ini menggunakan perak. Yang bagian hisap ini jangan dilas dulu, buat mengukur, buat mengecek tekanan, karena dikhawatirkan ada mampet di sini. Kalau langsung kita las, kita nggak tes dulu, buang-buang freon nanti ya. Jadi harus kita pastikan tidak ada yang mampet. Dan ini
kita ganti sekalian dengan ukuran yang tepat, yaitu 1/6 untuk mesin ini. Yang tadi kan ini kegedean ya, besaran 1/5. Oke. Dan untuk PTC ini juga jangan salah, jadi sebelah kanan yang motor, yang sebelah kiri starting. Di sebelah kanan ini saya gunakan 4 kaki, yaitu yang kanan-kanan dan kiri-kiri. Setelah itu pasang ampere, skala 200A, cantolkan ke salah satu. Kita tancapkan dan perhatikan ampernya. Kompresor jalan dengan ampere 0,8. Kita tekan di sini. Nah, oke, berarti tidak ada yang mampet, las-lasan di sana aman. Sekarang boleh kita las ke situ. Talas menggunakan api karburasi. Oke. Selesai, sekarang kita vakum, tinggal mengisi gas. Tapi ampere harus tetap kita pasang di sini. Aduh, panas. Ini baterainya ini mau habis ya, jadi Pak agak ngaco ini ampernya ukurannya. Harusnya nggak ada 0,8 ya, karena ini normal kompresornya itu 0,9 maksimal. Kalau kosong ya harusnya nggak ada 0,8. Baterainya kendor bisa. Mau habis. Kita siapkan vakumnya, manifoldnya. Selangnya sing kuning, sing nonggone ada sih. Ini selang buat AC nggak bisa. Ini ukurannya lebih besar. Ya, yang kecil.
start on, tunggu sampai kurang lebih 5 menit, lebih lama lebih baik. Sambil menunggu vakuman selesai, ini di sini ada beberapa kulkas, mereknya sama ini di sini, Banjir kulkas Polytron. Tidak dingin, ini sama. Bawah tidak dingin, yang itu tadi kompresor. Seri tipenya sama. Motif bunga. Ini next video Dyson rusak E5. Yang itu nanti di videoin, boleh yang itu juga. Sepertinya sudah habis sisa udara. Lanjut, saya gunakan freon Clea. Dulu saya gunakan yang kaleng tapi cepet habis, males ganti-ganti, pakai yang tabung besar aja, lebih awet, hasil sama aja. Freon murah dengan kualitas yang bagus. Oke, kita buka ini. Ini enggak saya gunakan metil karena enggak ada riwayat kecukil kena air atau kemasukan udara, jadi langsung saya isi aja. Posisi masih belum saya colokkan. Kasih tekanan maksimal 80 atau 70 untuk mengisi, dimasukkan dulu aja, baru dicolokkan. Perhatikan ampernya 0,9. Masih turun. Kunci pengisian freon ada di sini ya, teman-teman. Perhatikan tekanan dan ampere. Kita harus tahu ampere maksimal kompresor itu, dan tekanannya juga harus tahu. Untuk model ini saya maksimal pengisian 0,9 dengan tekanan kurang lebih, jika baru saya isi seperti ini, kurang lebih 13-15 PSI. Tergantung ini, filter juga harus diperhatikan nih. Kalau filternya tekanan 12 sudah panas banget, ya udah berarti stop pengisian. Pinggir jalan jadi berisik sekali ini. 0,9, jangan lebih dari 0,9 karena nanti overhead, kompresor mati, ampere naik. Ini sudah tekanan 12 PSI. Kita tunggu aja, asal ia nggak turun dan ampernya stabil di situ, aman. Boleh ditunggu 1 malam. Biasanya kalau kita tunggu 1 malam,
tekanannya akan turun sampai dengan 5 atau di bawahnya, kecil sekali, dan filter akan berkurang panasnya. Pipa hisap biasanya akan lebih dingin tapi tidak beku. Kalau sampai hisap ini beku, berarti kebanyakan freonnya nggak boleh, harus dikurangin. Nah ini naik sudah, tekanannya naik sendiri, berarti udah cukup. Ini sekarang 15, tekanan ampere tetap, ampernya tetap, tekanannya naik, kita tunggu saja terus. Jika lebih dari 15 kita kurangin. Cara nguranginya, pentil ini kendorin aja, perhatikan tekanan dan ampernya, stop, tunggu lagi sampai anteng, nggak naik nggak turun. Filternya udah panas. Ini hanya tutorial, ini hanya buat pemula ya, yang masih awam. Tapi kalau untuk pemilik atau pemakai nggak bisa, karena harus memakai alat-alat seperti ini, harus diserahkan sama ahlinya atau teknisi. Tekanan 15 masih naik, tekanan freonnya, ampernya nyampe 1, kurangin lagi. Maksimal 0,9. Oke teman-teman, karena tekanannya sudah stabil, ampernya juga tetap di sana, nggak naik-naik. Ini di angka 13, ini sekitar 13 ya. Sekarang boleh disegel aja. Untuk lebih amannya sebaiknya ditunggu sekitar ya 2-3 jam ya, buat ngetes stabilan tekanan dan ampere. Kalau saya enggak, ini saya langsung potong aja karena saya udah terbiasa. Oke, saya tepuk begini biar tidak terlalu banyak mengisi ini perak angin. Oke, selesai, kita tepuk ke dalam biar tidak patah kalau membentur sesuatu, biar aman. Oke, selesai, ampere tetap 0809. Sekarang kita cek ke dalam. Ya, saya tidak menggunakan termometer jadi nggak kelihatan, tapi ini sudah mulai normal, sejuk. Yang bawah dan atas juga dingin. Dan akhirnya videonya cukup sampai di sini. Terima
Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.